Yeah, baby, you are heaven. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know. Kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Enggak, sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi telah sampah. dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir rilis. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Enggak, sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat. Aduh, Kenapa, Pi? Ada apa? ini habis lihat berita Indonesia sampahnya berserakan banget. Gimana ya caranya biar Indonesia tuh nggak berserakan gitu sampahnya? Kayaknya aku ada cara deh. Gimana? Oh iya, aku ada ide gimana kalau kita buat kerajinan dari bahan limbah yang berbentuk bangun datar. Hah? Kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar? Iya, betul. Itu apaan? Ayo, ikutin aku untuk cari tahu. Kerajinan bahan limbah adalah hasil karya yang menggunakan berbagai limbah yang telah dibersihkan dan diproses menjadi sesuatu yang bernilai. Kerajinan limbah bangun datar adalah limbah yang permukaan datar dan tidak memiliki ruang. Contohnya limbah triplek, seng, dan lainnya. 2. Jenis karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. A. Hiasan lampu dari limbah kulit jagung. B. Tempat pensil dari limbah daun pelepah pisang. C. Tas dari limbah plastik. D. Celengan dari limbah kardus. E. Tempat tisu dari limbah kertas. 3. Perencanaan usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. A. Ide dan peluang usaha. Kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. B. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dan bahan limbah berbentuk bangun datar. C. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. D. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 4. Sistem produksi usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. A. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. B. Manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. C. Potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. D. Perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. E. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. S. Proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. G. Pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Menghitung break even point atau BEP adalah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Lalu ada fixed cost atau FC, adalah biaya tetap yang nilainya cenderung stabil tanpa dipengaruhi unit yang diproduksi. Lalu yang terakhir ada variable cost atau VC, adalah biaya variabel yang besar nilainya tergantung pada banyak sedikitnya jumlah barang yang diproduksi. Lalu ada strategi promosi. Strategi promosi ada dua, yaitu strategi promosi langsung dan strategi promosi tidak langsung. Laporan kegiatan pembuatan produk adalah segala sesuatu, baik peristiwa ataupun kegiatan yang menganalisis laporan, berarti melakukan suatu kajian atau penelitian terhadap suatu kegiatan. Peralatan sistem teknik. Pusing banget deh. Kamu kenapa, Dir? Aku besok ada ulangan materi sistem teknik. Kamu udah ngerti belum ya materinya? Oh, iya, aku tahu. Kamu mau nggak aku kasih tahu lebih lanjut? Ayo, boleh. Kelebihan sistem teknik adalah multidisiplin ilmu untuk menciptakan atau mengelola sebuah sistem yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam membuat atau mengelola hasil industri. Peralatan sistem teknik di bidang pertanian itu ada A. Traktor, B. Mesin penanam padi, C. Penyemprot hama, D. Mesin penepung. Peralatan sistem teknik di bidang perkebunan A. Alat pemanen kelapa sawit, B. Alat mesin pengangkut pada hasil perkebunan. Dan yang terakhir ada peralatan sistem teknik di bidang pengolahan, ada A. Alat perajam singkong, dan B. Mesin pencacah rumput. Fungsi produk peralatan sistem teknik. Fungsi utamanya adalah membantu mempermudah aktivitas
atau pekerjaan manusia pada berbagai bidang. Fungsi khususnya, pelatihan sistem teknik sangat tergantung pada jenis alat yang dihasilkannya. Memproduksi peralatan sistem teknik. Yang pertama, manfaat dan potensi peralatan sistem teknik di daerah. Yang kedua, perencanaan pembuatan produk peralatan sistem teknik. Yang ketiga, alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang keempat, proses produksi peralatan sistem teknik. Yang kelima, pengemasan produk peralatan sistem teknik. Menyusun perancangan usaha peralatan sistem teknik. Bagian A, ide dan peluang usaha peralatan sistem teknik. Banyak peralatan sistem teknik antara lain. Yang pertama, traktor untuk bidang pertanian. Yang kedua, alat untuk membuat sapi mentok. Yang ketiga, untuk membuat batako. Yang bagian B, sumber daya produksi merupakan aspek-aspek yang dimanfaatkan untuk memproduksi barang. Yang pertama, manusia atau tenaga kerja. Yang kedua, money, uang atau dana. Yang ketiga, materials atau bahan. Yang keempat, machines, mesin atau peralatan. Yang kelima, metode atau cara produksi. Yang keenam, market, pasar atau jaringan usaha. Yang bagian C, administrasi dan perusahaan. Menghitung impas BEP. Yang bagian A, fixed cost atau FC. Yang bagian B, variable cost atau VC. Yang C, selling price atau P. Menyusun laporan kegiatan usaha peralatan sistem teknik. Yang A, laporan laba atau rugi. Yang B, laporan perubahan modal. Yang C, neraca. Yang D, laporan arus kas. Strategi promosi peralatan. Yang A, promosi langsung. Yang B, promosi tidak langsung. Budidaya pembenihan ikan konsumsi. Ikannya bagus banget ya, ini bisa nggak sih dikonsumsi? Yang nggak bisa, ikan itu ada yang bisa dikonsumsi, ada juga yang nggak bisa dikonsumsi. Emang iya, yang bisa dikonsumsi itu kayak gimana? Nah, sini aku kasih tahu beberapa jenis ikan yang bisa dikonsumsi. Mengenal berbagai jenis ikan konsumsi. Beberapa jenis ikan berperan menjaga keseimbangan ekosistem. Ikan herbivora sebagai konsumen pertama, berperan sebagai sumber makanan ikan karnivora. Jenis ikan lainnya berperan secara langsung dalam protein. Berikut adalah berbagai jenis ikan yang umum dikonsumsi masyarakat Indonesia. Yang pertama ada ikan nila, ikan lele, ikan mujair, ikan bawal, ikan gurame, dan ikan patin. Perencanaan usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi. 1. Ide dan peluang budidaya protein merupakan salah satu zat yang dibutuhkan tubuh dalam proses pertumbuhan dan pembentukan energi cadangan. Sumber protein berasal dari hewan, protein hewani, dan dari tumbuhan, protein nabati. Salah satu protein hewani berasal dari ikan air tawar. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan air tawar. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha budidaya pembenihan ikan air tawar antara lain sebagai berikut. 1. Lokasi pembenihan. 2. Sarana dan prasarana pembenihan. 3. Tenaga kerja yang kompeten dan jumlahnya disesuaikan dengan unit usaha budidaya. Administrasi dan pemasaran. Administrasi berkaitan dengan tata kelola penggunaan uang sebagai modal. Apabila budidaya pembenihan menggunakan benih dari luar negeri, harus dibuktikan dengan surat keterangan bebas patogen. 4. Komponen perencanaan. Hal-hal yang termasuk dalam komponen perencanaan budidaya pembenihan ikan konsumsi meliputi penetapan jenis ikan konsumsi, penempatan modal usaha, dan lokasi budidaya, serta sarana prasarana yang dibutuhkan. 5. Langkah-langkah penyusunan perencanaan. Perencanaan usaha budidaya pembenihan dapat dimulai setelah seseorang mengetahui peluang usaha yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanaan usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi dimulai dengan menganalisis potensi daerah meliputi kondisi lingkungan dan jenis ikan. Setelah menganalisis potensi daerah, dapat ditentukan skala budidaya sesuai kemampuan modal usaha. Sistem produksi pembenihan ikan konsumsi.
Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Pemenuhan kebutuhan pangan semakin meningkat seiring bertambah penduduk. Kegiatan budidaya pemeliharaan ikan konsumsi dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut. 1. Persiapan. 2. Produksi. 3. Proses penetasan telur dan pemeliharaan larva. 4. Pendederan atau pemeliharaan benih ikan. 5. Yang terakhir, pemanenan benih dan pengemasan. Menghitung break-even point BEP atau titik impas. Perhitungan break-even point sangat penting dilakukan oleh seorang pelaku budidaya pembenihan ikan konsumsi. Break-even point berguna memprediksi jumlah atau skala budidaya pembenihan yang dibuat sehingga dapat ditentukan waktu untuk mendapatkan titik impas atau pengembalian modal budidaya. Komponen untuk menghitung BEP terdiri atas 1. Biaya tetap, 2. Biaya tetap variabel, 3. Harga jual. Strategi promosi. Yang pertama, pengertian promosi. Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan perusahaan. 2. Tujuan strategi promosi penjualan. Berbagai macam strategi promosi dilakukan pelaku untuk usaha, menarik minat calon konsumen dan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap brand image produknya. Ketiga, fungsi strategi promosi penjualan yaitu strategi promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha berfungsi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan permintaan atau penjualan barang dan jasa yang ditawarkan. Keempat, kegiatan promosi penjualan mempromosikan produk pembenihan ikan merupakan suatu tahapan yang cukup menantang bagi pemilik usaha. Laporan kegiatan usaha. Pengertian laporan kegiatan usaha adalah pembenihan ikan konsumsi. Laporan adalah segala sesuatu baik peristiwa atau kegiatan yang dilaporkan dapat berbentuk lisan atau tertulis berdasarkan fakta dan peristiwa yang terjadi. Kedua, menganalisis laporan kegiatan usaha. Pembenihan ikan konsumsi menganalisis laporan berarti melakukan suatu kajian atau penelitian terhadap suatu laporan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis laporan yaitu A. Menyimak laporan dengan saksama sehingga dapat menangkap informasi yang disampaikan secara utuh dan terperinci. B. Memahami isi laporan dari bentuk, isi maupun kebahasaan. C. Menguraikan secara detail atau terperinci pokok-pokok isi laporan. D. Melakukan pengecekan terhadap setiap hal yang dilaporkan secara detail dan cermat. E. Tidak tercampur antara fakta dan opini atau pendapatan. F. Melakukan kajian terhadap kebenaran atau ketepatan hasil laporan. G. Memberikan suatu pandangan atau pendapat terhadap laporan berdasarkan suatu teori atau referensi. Pengolahan makanan khas daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Ini anaknya makan apa ya tuh? Soalnya aku udah nyobain makanan dari berbagai negara gitu. Dan udah, Rusia udah, Italia udah, bahkan Korea pun udah. Oh iya, kamu tidak mencoba makanan dari berbagai negara? Aku sih punya saran, lebih baik kamu memilih makanan dari khas Indonesia saja. Ya juga ya. Kamu mau tahu gak? Aku punya rekomendasi tahu. Boleh, apa tuh? Sini aku kasih tahu. Ya. Pengertian, bahan pangan adalah bahan yang memungkinkan manusia tumbuh dan mampu memelihara tubuhnya serta berkembang biak. Bahan pangan dibagi menjadi dua, yaitu bahan pangan nabati dan bahan pangan makanan hewani. Nah, artinya bahan pangan nabati adalah bahan-bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan, dan lain-lain. Dan yang kedua, bahan pangan makanan hewani adalah bahan yang diproduksi dari hewan seperti susu, telur, daging, dan ikan. 3. Wirausaha produk makanan khas daerah. Yang pertama, analisis SWOT. Ada faktor internal, strength, kekuatan, weakness, kelemahan. B. Faktor eksternal, opportunities atau peluang, threats, ancaman. 2. Pengolahan bahan pangan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah tanpa fermentasi. A. Pindang serani khas Jepara. B. Gulai ikan patin khas Jambi. C. Sate Bandeng Banten. D. Rendang daging. E. Ayam goreng rempah kari. F. Rawon Jawa Timur. G. Karedok Bandung. H. Pecel Jawa Tengah. 4. Penyajian dan pengemasan. Penyajian merupakan suatu cara menyuguhkan makanan yang disusun secara menarik untuk meningkatkan selera makan kepada orang lain. Pengemasan merupakan sistem terkoordinasi untuk menyiapkan barang agar dapat ditransportasikan, didistribusikan, dijual, disimpan, maupun dipakai.
5. Strategi promosi. Strategi promosi merupakan suatu proses perencanaan pemasaran kepada calon konsumen dengan tujuan meraih peningkatan omset dan volume penjualan sehingga dapat memenuhi target pemasaran. 6. Laporan kegiatan usaha adalah laporan dari suatu kegiatan perusahaan berupa penyampaian informasi sehingga akan tercipta komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi kegiatan tersebut sebagai berikut: A. Bidang kegiatan usaha. B. Bidang permodalan. C. Bidang keuangan. D. Rugi atau laba. E. Bidang administrasi dan pembukaan. Charmed my dad with self-effacing jokes.